Halo Dax, lo pernah denger lagu anak-anak yang nadanya ceria, tapi kalau dipikir-pikir, liriknya malah bikin bulu kuduk berdiri? Nah, di Taiwan ada lagu legendaris berjudul Ni Wawa alias Boneka Tanah Liat. Lagu inilah yang jadi inspirasi film horor supernatural paling pecah tahun ini. Film ini berjudul Mudbound tahun 2025. Tanpa wacincong waduk soang, siapkan barisan, pegang erat ujung bantal, selamat menonton, dan ayo kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan pemindaian lokasi yang dilakukan dua karyawan Saka di sebuah rumah angker di mana game yang akan mereka garap bertemakan horor setajam silet. Dan rumah ini merupakan rumah dari seorang ibu-ibu gelo bernama Liu yang telah tega membantai seluruh keluarganya. Hingga saat memindai ruangan tengah, Aceng mengajak asistennya yang bernama Ai untuk melanjutkan pemindaian di ruang lain. Sesaat kemudian, ketika Aceng akan memindai lantai 2, Ai yang ketakutan meminta Aceng untuk melanjutkan pekerjaan ini esok hari saja. Terlebih, menurut gosip, ruang pembakaran tanah liat ini merupakan area paling angker. Akan tetapi, Aceng yang merupakan karyawan borongan ingin menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin. Melihat tungku pembakaran tiba-tiba tertutup, Ai yang ketakutan berusaha memastikan apa yang terjadi. Seketika Ai kesal saat Aceng malah menakut-nakutinya sambil membawa sebuah patung tuyul. Dan setelah dicek, Ai pun heran karena patung ini seolah dipasangi segel mantra. Dirasa gak akan bener, Ai memutuskan untuk pulang saja. Melihat Ai ketiban rak sampai bocor, Aceng yang panik berusaha menelpon bantuan. Namun di saat itu pula, darah Ai terlihat diserap oleh si patung tuyul. Lalu tiba-tiba... Sontak Aceng bergidik ngeri saat Ai bangkit seperti zombie. Dirasa kesurupan setan penunggu rumah angker, Aceng pun berusaha untuk kabur. Sungguh naas, Aceng si kepala keluarga pun modar, digebuk juri ke dalam tungku. Lantas, misteri apa yang tersimpan dalam patung tuyul ini? Santai saja kawan, karena film baru saja dimulai. Scene beralih pada seorang pria bernama Huan yang sedang berlatih menjadi suami siaga dengan menggunakan boneka orok. Rupanya, saat ini istrinya yang bernama Mia Wong sedang hamil dengan usia kandungan 7 sasih. Sesaat kemudian, Mia yang merupakan seorang seniman patung langsung dihampiri suaminya. Ia pun diminta agar jangan terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Namun, menyadari ekonomi keluarga masih pas-pasan, Mia berkata jika dirinya akan tetap bekerja untuk membantu biaya persalinan anak pertamanya. Lantas, apa boleh buat? Huan yang takut kesiangan langsung bersiap untuk pergi bekerja. Sesampainya di kantor, bos Kao yang datang langsung meminta Huan menghubungi Ai. Apalagi proyek game ini harus segera digarap. Namun baru saja akan menelpon, mereka pun heran saat melihat kedatangan Ai dengan gelagatnya yang aneh. Tak mau ambil pusing, Kao langsung membawa hasil garapan Ai untuk diedit. Singkat waktu, setelah menunjukkan konsep game yang akan mereka garap,
Huan menceritakan jika game ini dijamin akan meledak karena diangkat langsung dari kisah nyata di mana beberapa tahun lalu seorang pematung terkenal bernama Liu tiba-tiba menghabisi seluruh keluarganya dan cenah. Aksi tersebut dilakukan setelah Liu dirasuki oleh roh jahat. Namun di tengah presentasi bersama klien, tiba-tiba Ai datang dengan kondisi yang amat sangat ripuh. 玩家被恐怖角色被 Seketika mereka pun melongo setelah melihat Ai tiba-tiba memuntahkan lumpur lapindo. Singkat waktu, setelah Ai dibawa ke rumah sakit, Bos Kao meminta Huan untuk lembur. Terlebih, saat ini proyek mereka telah di-ACC oleh para klien. Mendengar hal tersebut, Huan yang BU langsung menerima tawaran bosnya. 跟我说我去修改嘛，我就这条件。 Di malam harinya, Huan memberitahu jika saat ini dirinya mendapatkan tugas tambahan dari si bos, di mana ia yakin upah lembur ini akan cukup menambah biaya persalinan. 今天学长突然要我帮他 cover，他说会帮我加薪。 Sungguh apes, rupanya patung orok terkutuk ini malah dibawa oleh Huan atas perintah bosnya. Di keesokan harinya, Wan yang sedang bekerja berusaha mengawasi aktivitas istrinya melalui CCTV. Meskipun kaget, namun Mia merasa senang karena suaminya sampai bela-belain masang CCTV hanya untuk memastikan keadaannya yang sedang hamil. 像爸爸这种变态，我去工作了。好啦，不吵你了。 Di malam harinya, Huan yang akan lembur meminta Mia untuk segera tidur. Namun seketika Huan syok saat melihat Mia datang dari kamar. 老公，我有帮你准备宵夜哦。老公， Rupanya semua itu hanyalah mimpi. 老公，没事吧？你吓到小笼包了对不啦！起，对不起，对不起。 Di tengah malam, keanehan kembali terjadi saat kamera mendeteksi sebuah pergerakan aneh. Di tengah rasa puyeng, Mia pun heran saat melihat pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Lantas, Mia yang haus berniat pergi ke dapur. Mendengar suara sensor CCTV yang berbunyi, Mia bergegas memastikan apa yang terjadi. Oh my god, oh my no, oh my wow! Tanpa Mia sadari, sosok mengerikan seperti kunti Cina mengintainya di balik pintu tatami. Di tengah keanehan yang terjadi, perhatian Mia teralihkan saat ia melihat patung tuyul yang terbuat dari tanah liat. Saat jarinya terluka, Mia bergegas pergi ke kamar mandi mengambil obat. Namun di saat itu pula patung ini menyerap darah Mia hingga keanehan pun semakin menjadi. Apakah kini Mia akan kesurupan juri? Pakai nanya. Di keesokan paginya, Huan pun heran saat melihat mata Mia yang memerah. Dirasa cuma gejala bintitan, Mia mengajak Huan untuk makan. Sontak Huan pun panik saat melihat istrinya mengalami gejala muntah-muntah utah uger setelah memakan bubur ati bagong. Di siang harinya, Wan yang ingin mendalami kisah game garapannya terlihat mengunjungi galeri gerabah yang memajang berbagai macam karya Liu.
Kemudian adik cantik Liu yang bernama Yen langsung menjelaskan jika seluruh karya-karya kakaknya selalu dipasangi jimat untuk menangkal roh jahat. Di mana itu dilakukan karena semua karya-karya si kakak terbuat dari tanah kuburan dan juga tanah kebun sawit yang sangat sakral. Setelah mendengar hal tersebut, Huan pun berterima kasih kepada Yen yang telah mengizinkan perusahaannya untuk mengangkat kisah Liu ke dalam game Kisah Nyataan. Lantas sebelum pergi, Yen berharap jika pengembangan game ini bisa membantu dirinya untuk mengungkapkan misteri hilangnya si kakak. Singkat cerita, setelah mengunjungi galeri Liu, kini Huan yang ingin merasakan atmosfer horor garapannya terlihat mendatangi rumah angker Liu. Setelah menemukan pecahan kepala patung, Huan mulai merasakan atmosfer horor yang bisa ia masukkan ke dalam gamenya. Damn bro, sontak Huan pun kaget saat di jumpscare kunti merah sambil menggendong patung tuyul. Lantas sosok ini meminta Huan untuk mengembalikan patung miliknya. Saat curi itu menghilang, seketika membuat Huan hampir modal calana. Sementara di rumah, Mia yang sedang bekerja tiba-tiba mengalami teror aneh. Betapa syoknya Mia saat patung tuyul ini tiba-tiba ngejedok di atas meja. Saat tubuhnya tak bisa digerakkan, ia pun mendengar jika si patung tuyul sedang haus akan darah. Bagaikan tuyul piaraan orang musyrik, patung orok ini rupanya ingin disusui menggunakan darah. Dan setelah memberikan darahnya, Mia pun meminang si patung tuyul sambil menyanyikan lagu Nina Bobo versi Cina. Hingga saat kemudian, Mia terlihat mencampurkan darahnya ke adonan tanah liat untuk menambal kepala patung si tuyul yang songhek. 要多久？随着你走。 Di malam harinya, Huan yang baru pulang seketika heran saat melihat kondisi rumahnya yang sepi. Hingga sesaat kemudian, Huan pun melongo saat Mia telah melakukan perbaikan dan juga penghapusan segel mantra di patung tuyul ini. Ia pun khawatir sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada keluarganya. Saat Huan akan bobo, ia pun heran ketika AC di kamarnya tiba-tiba error. Betapa syoknya Huan saat melihat Mia menggaruk perutnya sampai baret. Di keesokan harinya, Huan pun curcol pada bos Kao tentang keanehan yang dialami istrinya. Mendengar hal itu, Kao menyarankan Huan untuk menemui guru AC guna meminta jimat pelindung. Terlebih ia yakin jika saat ini Mia tengah mengalami gangguan goib. Namun sebelum itu, Kao langsung memberikan jimat pegangannya pada Huan. Di sore harinya, saat Huang sedang mengecek video rekaman Aceng, ia pun heran saat mendapat telepon dari Ai. Dengan suaranya yang aneh, Ai meminta tolong agar Huan memperbaiki mantra segel di patung tuyul itu. Ai, woi. Singkat waktu, Huan yang khawatir terlihat mendatangi apartemen Ai.
Huan pun rewas saat melihat menjahit kelopak matanya sendiri. Sementara di sisi lain, dengan menggunakan boneka orok setengah geheng, Mia yang kesurupan berniat menyantet Ai. Kembali pada Ai, menyadari hal buruk akan terjadi, ia pun meminta Huan untuk segera melakukan perintahnya. Lalu tiba-tiba... Betapa syoknya Huan saat melihat Ai tewas dengan cara yang aneh. Dan bisa kita lihat jika segel mantra di patung tuyul ini hanya tersisa sedikit lagi. Di tengah malam, Huan yang baru pulang seketika melongo saat melihat kepala patung tuyul ini tiba-tiba menjadi merah. Di tengah keanehan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Hampir saja kesurupan, namun berkat jimat dari bos Kao, Huan berhasil selamat dari pengaruh jurig tuyul ini. Tak ingin membuang waktu, Huan bergegas membawa patung ini ke kuil. Namun, Mia yang datang langsung merebut patung tersebut. Di keesokan harinya, Shin beralih pada dosen muda bernama Ase yang sedang mengajarkan teknik pembuatan jimat mantra Cina pada murid-muridnya. Lantas Ase menjelaskan di mana setiap mantra Cina memiliki kegunaan yang berbeda-beda, di mana jika huruf mantra tersebut menghilang, kegunaan dari jimat tersebut akan semakin melemah. 头、身、心、脚，你们可以把它想象成是每一笔一画都蕴含着法力。 Setelah mendengar hal itu, Huan mengungkapkan jika saat ini dirinya memerlukan bantuan Ase untuk memperbaiki mantra pengekang di patung tuyul terkutuk. 拜托，我只是个中年讲师，你去找别人。你附身的话，你可以去庙里找鸡。你帮我看看这张符。哎，这张符你在哪里找到的？ Sontak Ase pun melongo saat mendengar hal tersebut. Singkat cerita, sambil membuka buku rimbun Cina, Ase berusaha membuat ulang mantra penyegelan, di mana Ase merasa yakin jika di patung tersebut telah tersegel entitas jahat. Dan kini Ase berharap mantra segel pengekang yang ia tiru bisa menyegel roh tersebut. 我们是不是可以把这个鬼再封？你可以不要叫我大师吗？至于要把鬼封回去，只能赌赌看了。 Singkat cerita, sesampainya di rumah Huan, Ase yang akan melakukan persiapan meminta Huan untuk memanggil Mia. Sungguh cerdik, Ase berhasil memancing Mia yang kesurupan masuk ke dalam perangkap garam beriodium lalu disembur dengan asap jarcok hingga membuatnya kepanasan. Namun saat Mia awakening, Ase langsung mengeluarkan jurus Naruto. Meski telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi suainya upaya yang dilakukan Ase pun gagal mengeluarkan si jurig. Kemudian Ase langsung mengoleskan darahnya ke patung tuyul. Saya有办法附身。 Sontak mereka pun merasa lega saat Ase berhasil menyelamatkan Mia. Akan tetapi... 现在这样应该可以暂时困住他。 Singkat waktu, setelah mengikat Mia, Ase berkata jika mereka harus mengetahui bagian mantra yang hilang guna membebaskan Mia. Di mana hal itu harus mereka lakukan sebelum Fajar tiba. Mendengar hal itu, Huan berniat mengajak Ase untuk menemui adiknya Liu. 你知道这只泥娃怎么做出来的吗？
你们在哪里找到的？为什么没有马上告诉我？ Setibanya di lokasi sambil menunjukkan patung tuyul terkutuk, Huan memberitahu jika mereka memerlukan bantuan Yen untuk melakukan teknik meraga sukma guna mengetahui bagian mantra pengekang yang hilang. Lantas, sambil memberikan kain merah, Ase yang menambahkan jika saat menggunakan teknik tersebut, Yan akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Liu. Meskipun ragu, Yan yang ingin mengetahui apa yang terjadi pada si kakak langsung menerima tawaran tersebut. 跟着我念咒的速度不能快，也不能慢。记得。 Singkat waktu, setelah berhasil meraga sukma, Yan secara jelas melihat aksi gila si kakak di mana Liu yang sedang mengandung terlihat sok rajin menggali tanah kuburan yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan patung. Dan sungguh konyol kronis, Liu yang kuala tiba-tiba mengalami keguguran. Hingga setelah janin bayinya berojol, Liu yang depresi terpikirkan ide gelo. Sungguh gelo, Liu pun mencampurkan janin bayinya ke dalam adonan tanah guna dijadikan patung tuyul. Setelah mengetahui hal tersebut, Yan memberitahu jika patung tersebut terbuat dari campuran tanah kuburan dan janin seorok si kakak. Sontak, mereka pun syok parah saat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Liu. Lantas, setelah melihat hal tersebut, Yan pun mendapat penglihatan mengerikan saat Liu membatai keluarganya. Melihat seluruh keluarganya tewas, Liu yang tersadar dari pengaruh roh jahat langsung menuliskan mantra pengekang di punggung patung. Lantas, guna mengakhiri teror tersebut, Liu nekat melakukan diskon umur dengan melakukan spa ekstrim dalam tungku pembakaran bersama patung yang ia buat. Seketika tangis Yan pun pecah saat mengetahui kenyataan yang begitu geleh. Lantas setelah ritual berakhir, Ase dan Huan langsung tancap gas pergi ke rumah Liu guna mengakhiri teror yang terjadi. 固符的威力之外，用来封印的容，典籍中记载王两妹携众生。 Di tengah perjalanan, Ase memberitahu jika mereka bisa menjadikan jasad Liu sebagai wadah pengekang roh jahat. Tak lupa, mereka pun membawa Mia guna dilakukan ritual pemindahan. Sesampainya di rumah Liu, Ase meminta Huan untuk menunggu, sementara ia akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. 有什么状况的话，这可以挡一下。就连到后洞的逍遥室啊，神像都可以弄成这样。才能在天亮前完成封印。 Saat patung-patung buatan Liu menyerang, Ase kembali melakukan jurus ninjutsu untuk melawannya. 你在哪？大出伤势了吗？准备了吧。五雷有天启，三气化万形，化气为步。 Sesaat kemudian, Ase langsung masuk ke dalam tungku pembakaran untuk mencari tubuh Liu. 我早就留心了。 Akhirnya, Ase berhasil menemukan kepala Liu yang terkutuk. Namun saat Huan datang menyusul, tiba-tiba pintu tungku tertutup dan langsung membakar Ase. 叫你看好他吗？开门！都快点开门！ Untung saja, meski sempat tersogok sampai mules,
namun Huan mampu menekan Mia menggunakan jimat cadangan. Dan saat Mia mendapatkan sedikit kesadarannya, Ase langsung mengeluarkan jurus penyegelan klan Uzumaki guna mengeluarkan roh jahat dari dalam tubuh Mia. Sungguh Shue, tengkorak kering ini tidak mampu menahan energi yang begitu kuat. Dan kini, roh jahat ini malah merasuk ke dalam kandungan Mia dan akan menjadikannya sebagai wadah. Menyadari hal itu, dengan berat hati Ase akan melakukan penyegelan dan membuat si bayi menjadi Yin Curiki. Namun Huan yang tidak tega anaknya menjadi Jin Juriki, meminta Ase untuk mencari cara lain. 就剩红包，我现在救你老婆还来得及。我2个多久？就剩红包，光阴的容器也有。不要！ Namun suenya, saat akan melakukan penyegelan, si Jurik masih mampu melakukan perlawanan. Hingga sesaat kemudian, si Jurik pun bersiap untuk menghabisi si Mia. Akan tetapi, Mia yang panik berusaha menyadarkan suaminya ini. Di tengah keadaan genting, Huan meminta Ase untuk segera melakukan teknik penyegelan si. Akhirnya, si Jurik pun berhasil disegel dalam diri, namun Huan yang tidak kuat menahan energi tersebut langsung tewas di tempat. Singkat cerita, 2 bulan kemudian Mia terlihat menjadi single parent dengan mengurus putrinya sendirian. Akan tetapi, ia tidak akan pernah lupa dengan pengorbanan Huan hingga putrinya kini bisa lahir dengan selamat dan sehat selalu. Film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Masih berani bawa pulang barang antik dari tempat angker setelah nonton film ini? Apalagi nemu duit di jalan? Jangan dulu diambil, lewat dulu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru diambil dulu langsung bawa ke rumah. Kalau nemu barang rusak di rumah hantu, biarin aja. Jangan sosokan pengen jadi pahlawan restorasi barang antik, ya? Jangan. Jangan lupa like, subscribe Shaka Production. Gue pamit, tetap waspada sama barang di sekitar lo. Dan sampai ketemu di alur film gila lainnya. Bye-bye.